Hai semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, Saya Jessica Aneta. saya Teresia Wanege. Saya Isabella Tirtawati. Saya Anastasia Lidwina. Kami semua akan mempresentasikan tugas accounting teori mengenai Liabilitas atau yang biasa kita kenal dengan kewajiban. Hope you enjoy the video. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proprietary theory and definition of liabilities. Proprietary theory. Proprietary theory adalah teori yang didasarkan pada pemikiran bahwa proprietary atau pemilik adalah pusat dari seluruh penelitian. Di bawah pemikiran pandangan ini, seluruh konsep akuntansi, prosedur, dan aturan diformulasikan, disusun sesuai dengan kepentingan pemilik sebagai dasar pemikirannya. Tujuan utama dari proprietary theory ini adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik. Mengapa demikian? Karena kepemilikan menggambarkan kekayaan bersih atas bisnis dan dapat dipresentasikan dengan persamaan akuntansi. Bagaimana persamaan akuntansi itu? Nah, rumusnya itu adalah proprietorship sama dengan aset dikurang liability, atau modal sama dengan aset dikurang utang. Teori ini merupakan teori akuntansi yang paling kuno dan banyak konsep akuntansi yang dikembangkan dari teori ini. Semakin besarnya perkembangan suatu perusahaan dan lingkungan industri yang semakin cepat, maka perkembangan pasar uang dari reliabilitas informasi akuntansi mengakibatkan pendekatan proprietary theory menjadi tidak sesuai, sehingga muncullah konsep entity theory yang mengarah pusat perhatiannya pada unit ekonomi, perbedaan, dan pemisahan kepemilikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang liabilities. What is liabilities? Apa sih liabilities atau kewajiban itu? Liabilitas merupakan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh suatu pihak pada pihak lainnya. Tidak hanya uang, liabilitas juga hadir dalam bentuk yang lainnya. Biasanya liabilitas bisa berbentuk barang atau jasa. Semua tergantung dari kebutuhan apa yang dipenuhi oleh pihak lain kepada perusahaan yang membutuhkannya. Umumnya, utang yang muncul bertujuan untuk memenuhi proses operasional dalam sebuah bisnis atau usaha yang sedang berjalan. Contoh dari liabilitas itu, yang pertama itu ada money, uang yang dipinjam dari pihak lain. Lalu ada cek, cek yang belum dibayarkan, tax, pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara, dan giro, giro yang belum dibayarkan. Sekarang saya akan menjelaskan another definition dari liabilities. Yang pertama itu menurut IASC, The International Accounting Standard Committee. Menurut IASC, liabilities adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Lalu yang kedua ada menurut AASB. AASB itu adalah Australian Accounting Standard Board dalam SAC nomor 4. Menurut AASB, liabilities adalah pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan, bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat transaksi masa lalu. Lalu yang terakhir menurut IFRS, International Financial Reporting Standard. Menurut IFRS dalam PSAK 57, liabilities adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kewajiban. Karakteristik kewajiban dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karakteristik utama kewajiban, dan yang kedua adalah karakteristik pendukung. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan karakteristik utama kewajiban. Karakteristik utama kewajiban dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Transfer manfaat ekonomi kepada pemegang saham
itu tidak termasuk dalam definisi pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang membentuk kewajiban. Kenapa? Karena untuk menjadi kewajiban itu harus memiliki sifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen untuk memutuskan dalam jumlah rupiah ataupun pada saat transfer. Jadi secara umum, keharusan mengorbankan sumber ekonomi masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut memiliki sifat terbuka atau tidak pasti. Lalu kita lanjut ke karakteristik utama kewajiban yang kedua. Karakteristik utama kewajiban yang kedua adalah keharusan sekarang. Pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada waktu dan keharusan. Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggal pelaporan atau yang biasa kita kenal dengan neraca. Nah, lalu ada keharusan. Keharusan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keharusan kontraktual. Keharusan kontraktual ini keharusan yang timbul karena adanya perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu usaha dinyatakan secara eksplisit dan mengikat. Contoh dari keharusan kontraktual ini adalah utang pajak, utang bunga, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi. Lalu kita ke keharusan yang kedua, yaitu keharusan konstruktif. Keharusan konstruktif yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuristis. Contoh dari keharusan konstruktif ini adalah pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak. Lalu ada keharusan yang ketiga. Keharusan yang ketiga adalah keharusan demi keadilan. Keharusan yang sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral karena peraturan hukum dan atau praktik bisnis yang sehat. Jadi contohnya kayak kewajiban perusahaan untuk memberikan donasi kepada penduduk yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, hal itu karena adanya ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, keharusan yang terakhir adalah keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang. Lalu kita masuk ke dalam karakteristik utama kewajiban yang ketiga atau yang terakhir, yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Kita sekarang akan masuk ke karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung ini, menurut FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung selain karakteristik yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa yang akan datang adalah petunjuk bahwa jelas bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban. Lalu yang kedua ada identitas terbayar jelas. Hal ini hanya menjadi penguat bahwa suatu kewajiban ada, tetapi hanya untuk menjadi kewajiban identitas terbayar, dan tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Lalu yang ketiga atau yang paling terakhir adalah berkekuatan hukum. Pada umumnya, keharusan dari suatu entitas untuk mengorbankan suatu manfaat ekonomi timbul akibat adanya klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Selanjutnya, saya Isabella Tirtawati Taskia dan saya akan menjelaskan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama adalah pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat suatu transaksi yang telah terjadi.
Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan, yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Ada 4 kaidah untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketentuan substansi ekonomi transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Selanjutnya adalah pengukuran kewajiban, yaitu dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai dan kos tunai implisit. Kewajiban itu merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga sama seperti pengukuran aset. Ada 2 tipe kewajiban, yaitu kewajiban moneter dan kewajiban non-moneter. Kewajiban moneter merupakan kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah yang pasti. Kewajiban moneter ini diukur atas dasar nilai nominal. Dan kewajiban moneter itu adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang pasti, dan biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Kewajiban non-moneter ini diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati untuk barang dan jasa. Yang ketiga adalah penilaian kewajiban. Penilaian kewajiban ini merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat kewajiban tersebut harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah teoritis. Dalam masalah teoritis sendiri ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pelunasan sebelum jatuh tempo, yang kedua mengenai utang terkonversi, dan yang ketiga mengenai pembebasan substantif. Dalam pelunasan sebelum jatuh tempo, jika nilai kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, maka nilai jatuh tempo atau nilai nominalnya akan merefleksi nilai sekarang, sehingga tidak ada selisih antara jumlah yang dibayar dan nilai nominal. Tapi jika pada saat pelunasan terdapat selisih, hal tersebut dikarenakan adanya selisih antara nilai bawaan dan nilai penembusan atau penarikan. Kemudian, bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo, terdapat 3 hal atau 3 perlakuan yang harus dilakukan terhadap selisih yang terjadi. Yang pertama itu amortisasi selama sisa umur piutang, yang kedua itu amortisasi selama sisa umur utang baru, dan yang ketiga itu diakui sebagai laba atau rugi pada saat penarikan. Lalu ada utang terkonversi. Utang terkonversi sendiri merupakan salah satu instrumen finansial kewajiban. Karakteristik dari utang terkonversi sendiri menimbulkan masalah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian, dan pelunasan. Karena utang terkonversi bersifat kewajiban dan ekuitas, maka pada saat pengakuan terdapat masalah di harga penerbitannya, sehingga harus dipecah menjadi porsi yang mempresentasi utang obligasi yang masuk ke dalam kewajiban dan porsi yang mempresentasi hak konversi masuk ke dalam ekuitas. Atau harga penerbitan tidak dipecah, tetapi utang terkonversi dianggap hanya sebagai utang semata-mata. Lalu ada pembebasan substantif. Pembebasan substantif sendiri merupakan suatu kewajiban yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas dan aset lainnya ke dalam perwalian yang ditujukan untuk pelunasan utang tersebut. Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif ada pada saat terjadi pembebasan substantif, yaitu perusahaan dapat mengakui kewajiban. Alasan yang dikemukakan itu merupakan pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif sama dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Lalu yang terakhir adalah penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. Dalam PSAK 1, menggarisbesarkan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Lalu, dalam PSAK nomor 1 sendiri, menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Berikut ini adalah karakteristik dari kriteria kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua itu, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal merancang. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai liabilitas dari kami. Hope you enjoy the video. See you on the next video. Kita semua mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bye-bye. Bye.